Di sini saya sih tidak memihak di Mas channelnya maupun tim supernya kayak mungkin Mas Afid dan kawan-kawan, tapi lebih ke sharing saja, itu hal-hal yang wajar dalam kehidupan. Halo seperti itu, kembali lagi dengan saya di Masih Vlog. Oke, di video kali ini saya masih akan membahas lagi tentang kenapa sih tim super, timnya YouTube di Mas Channel ini kok mengundurkan diri secara bareng gitu loh. Mereka itu emang ada masalah besarkah atau apa? Kalau dari tadi saya lihat dari klarifikasi dari tim mantan tim supernya ataupun dari Mas Dimasnya itu bagaimana sih ya? Saya di sini tidak memihak kepada keduanya ini, tapi saya lebih ke sharing-sharing saja. Kalau buat saya sih, saya bukan terus mendukung Mas Dimasnya ataupun mendukung Mas Nafa dan teman-temannya sih, enggak. Saya tidak mendukung dari keduanya, jadi lebih ke sharing-sharing saja. Jadi kenapa ya kok itu tim super itu mereka mundur secara bareng-bareng ya? Yang pastinya sih Mas Dimasnya pasti kaget sih. Cuma saya ingin cerita-cerita saja dari ini, apa ya, nontonin dari kontennya klarifikasi channelnya Mas Nafa. Terus mereka kan bikin konten dan kebetulan berlima, jadi ada Mas Nafa, terus siapa itu, Mas Aying, Mas Fadel, terus Mas Ave sama Rizky. Kalau si Zaki, Mas Zakinya sih kayaknya sih nggak ada tadi, jadi itu. Dan kalau mereka ngobrol-ngobrol kan, kalau dari statementnya tadi kayak Mas Ave sih mungkin apa nggak nyaman atau mungkin ada apa ya, sebenarnya sih sangat alamiah, maksudnya di dalam dunia kerja. Kalau mereka kan mungkin ibaratnya, kalau yang awal mula kan yang punya channel Mas Dimas nih, Mas Dimas dan keluarganya lah. Otomatis ini kalau kalau dalam manajemen juga ibaratnya yang utama itu kan Mas Dimasnya. Kalau kalau kayak tim super kayak Ave terus Nafa itu kan lebih ke apa ya, mungkin sebagai kreator, dan di situ mesti posisinya dia di bawahnya dari Mas Dimas ya. Jadi wajar lah kalau mereka mungkin ngerasa jadi karyawan, dan itu emang sangat wajar karena emang awal mula channel itu dibangun oleh Mas Dimas sendiri kan. Kalau kalau dari story gitu kan, emang dulu Mas Dimas channel ini dari berapa tahun yang lalu kan, dari konten-kontennya kan cuma dari HP saja nih, dari HP dia ngevlog sendiri, lama-lama berkembang dan akhirnya Mas Dimas ini membangun tim, dan timnya sangat luar biasa berkembang dan konten-kontennya pun menarik banyak penggemarnya. Dari dulu 150 subscriber dan sekarang udah di angka 700 sekian. Nah, di situ sih maksudnya kalau itu kan proses progres channelnya di Mas Channel itu berkembang. Cuma kan kalau kita di sini membahas kenapa itu tim super itu mengundurkan diri secara bareng-bareng, ya emang apa ya, karena sangat manusiawi ya. Karena kalau kalau kerja di dunia entertain kan mereka apa semacam tim lah, maksudnya semacam tim kreatif. Jadi berbeda kalau kita kerja kayak, kalau kerja di kantoran kan ada supervisor, ada staff-staffnya, ada apanya. Nah kalau ini kan mereka mesti apa, tim kreator itu kan mereka sudah punya tanggung jawab masing-masing yang jadi yang maksudnya yang dia jago di apa, mungkin subtitlenya, jago di editnya, jago di kameranya, maksudnya dari kameramen kan, atau jago di skripnya. Cuma maksudnya mereka jadi dalam satu tim nih loh. Cuma ya mungkin dengan karena mereka itu dalam satu tim, jadi kalaupun mereka untuk memutuskan mundur bareng-bareng ya mungkin karena mereka satu tim. Berbeda dengan kalau kerja di sebuah perusahaan, mereka mungkin bisa masing-masing menyelamatkan diri, masing-masing mungkin punya keuntungan tersendiri, jadi mungkin nggak mau mundur secara bareng-bareng. Jadi mungkin itu bedanya. Mereka ya kalau bicara alasannya apa ya, tadi sih banyak dijelaskan oleh Mas Nafa maupun Mas Ave kenapa mereka mundur bareng-bareng. Ya mungkin kalau mundur dengan sendirinya, mundur sendiri satu-satu, mungkin mereka takut apa ya, takut diserang netizen, jadi makanya mereka mundur bareng-bareng. Cuma ya intinya wajar sih, mungkin Mas Dimasnya kaget, kecewa kenapa mundur dengan tiba-tiba. Begitu juga mungkin tim supernya ini mundur tiba-tiba karena apa. Kalau mungkin mereka mundurnya itu nanti ya seminggu lagi atau sebulan lagi mundur, kan mereka pasti banyak negosiasi, banyak apa namanya, banyak diskusi, dan mungkin akan tarik ulur, dan belum tentu mereka akan mundur dengan bareng-bareng. Jadi mungkin karena mereka mungkin ngerasa sama-sama nggak nyaman ataupun bosen atau apalah, atau jenuh. Namanya kita kerja itu pasti ada titik jenuhnya, makanya
dari titik jenuh mereka curhat-curhat mungkin dari masing-masing tim ini dan pemikiran untuk mereka memundur bareng. Cuma ya kembali lagi namanya sebuah kehidupan tuh nggak bakalan terus akan abadi, maksudnya pasti ada naik turun, ada siklusnya. Oh, siklus mereka tuh tim yang sangat kompak dan satu titik lagi nih titik klimaksnya mereka mundur karena mungkin ya udah jenuh atau mungkin nggak nyaman atau mungkin ada hal lain apa, kita nggak tahu pastinya. Tapi yang pasti kalau dari statement tadi, klarifikasi ya namanya manusia, maksudnya nggak bakal terus selamanya bisa kompak terus, ada beda pendapat, ada mungkin beda pemikiran yang membuat mereka tidak kompak. Nah itu, jadi kalau namanya beda pendapat itu wajar, dan kadang bisa juga tim itu walaupun masing-masing punya beda pendapat tapi tetap bisa mempertahankan tim untuk terus bekerja sama. Tapi kalau ini mungkin tim super dengan Mas Dimas sendiri ini, dengan Dimas Channel sendiri ini, mungkin mereka udah klimaksa, mungkin bosen, mungkin capek apa namanya. Kalau kita lihat kan mereka membuat konten setiap hari, jadi siang buat konten kayaknya diedit sampai malam, ntar diupload paginya, ntar siangnya udah bikin konten lagi. Ya wajar sih mereka mungkin capek, karena dari capek, dari bosan, jenuh, akhirnya mungkin ada ada perbedaan pendapat atau ada perbedaan pandangan dan akhirnya mereka mungkin saling tidak nyaman. Itu wajar sih maksudnya. Oke teman, jadi mungkin sedikit ini sharing-sharing dari saya. Di sini saya sih tidak memihak ke Dimas Channelnya maupun tim supernya kayak mungkin Mas Afid dan kawan-kawan, tapi lebih ke sharing saja. Itu hal-hal yang wajar dalam kehidupan. Sebuah tim itu, membuat tim itu lebih mudah daripada mempertahankan tim. Jadi wajar mereka mungkin ingin jalan di jalannya masing-masing, dan kalau kita lihat kan mereka kan ibaratnya sudah punya channel YouTube masing-masing, walaupun mungkin beda-beda. Mantan tim, bekas tim super ini mereka sudah punya channel masing-masing, ya channel-channel yang luar biasa sangat berkembang. Mungkin juga apa karena hal itu juga mereka akhirnya mundur kan, ya yang pastinya kita nggak tahu lah, kita hanya bisa menonton, kita hanya bisa menikmati konten-kontennya. Jadi ya itu saja yang bisa saya sharingkan di konten ini. Semoga bermanfaat lah, kalaupun nggak bermanfaat juga nggak apa-apa, tetap terus pantengin channel ini di channel Mas Vlog. Selamat malam, salam sehat dan tentunya sukses buat kalian semuanya.